Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awalu bila ibtida' wal akhiru bila intiha'. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa fi kulli saqamin wada bisirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardu was sama amma ba'du. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam adibu auladakum salasatan hubbu nabiyakum wa hubbu ahla baiti wa tilawatul Qur'an atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratal muhtaramin sadatinal a'izza'i wal kurama, akhussu bidzikri ingkang tansah kawula mulyakaken panjenenganipun guru kita, pembimbing kita, ingkang selalu kita dherekaken lan kita cadhong napa ingkang dados barokah karomah lahan sedaya ingkang kita arep-arep saking panjenenganipun para guru kita inggih menika panjenenganipun Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Sikab bin Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf, habaib guru kita yang kalau bersolawat dada kita bergetar. Masya Allah lah, berat ngomongnya. Kalau niku mboten saged ceramah ten pinggiri beliau. Karena apa? Karena dada saya itu sudah bergetar karena solawat. Suara beliau itu kalau kita mau merasakannya, itu kita bisa terbang ke awang-awang langit ketujuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi panjenenganipun tansah diparingi panjang umur, sehat walafiat, bisa selalu kita pandang beliau, bisa kita selalu dengarkan suara beliau, dan semoga kita dikumpulkan dengan beliau pada saatnya nanti di hari kiamat bersama beliau. Amin ya robbal amin Allahumma. Ugi panjenenganipun Maulana Al-Habib Ali Al-Hasni yang ada di sebelah kanan saya, ugi panjenenganipun Al-Habib Husain Al-Idrus. Semoga beliau-beliau ini yang merupakan itroh atau cucu ahlil bait daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberikan perlindungan kepada kita. Karena para beliaulah kita saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan kenikmatan iman wal Islam. Maka wajib bagi kita untuk mencintai para beliau dan berterima kasih kepada beliau. Semoga para beliau diberikan panjang umur dan tambah kemuliaanipun. Amin ya robbal amin Allahumma. Ugi dateng para kiai sesepuh sedaya guru kula panjenenganipun Kiai Sarmadi, Kiai Fathan, Kiai Mohtar lan sedaya ingkang rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh beliau disebutkan bahwa kami memberikan nasihat tidak, tetapi kami menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh beliau kepada kami. Di antaranya adalah pertama, mengambil daripada Al-Imam Al-Ghazali, ada satu makalah beliau dalam kitabnya namanya Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan la wusula ila nihayatiha illa bi ahkami bidayatiha.
Imam Al-Ghazali memberikan satu cara yang indah untuk kita agar kita mampu untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita. La wusula, tidak akan pernah mampu berhasil ila nihayatiha, sampai kepada puncak daripada keberhasilan, illa bi ahkami bidayatiha, kecuali itu dengan mengkokohkan, menguatkan dan mengkokohkan di permulaannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dengan kata lain Imamuna Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa kalau kamu semua ingin berhasil di dalam kehidupan ini, maka mulailah dengan perbaiki di permulaannya, ditata permulaannya, juga dikuatkan permulaannya, sehingga akan mencapai keberhasilan yang diharapkan oleh kita itu sendiri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini pun dilakukan oleh kakak saya, Kakak Mulyono, dalam rangka ingin bagaimana anaknya Agus Asbik Fasha agar menjadi orang yang berhasil, maka Kang Mulyono mengadakan ini semua. Jadi beliau mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Nak, kalau kau ingin jadi orang besar atau kau jadi orang berhasil, kau harus mencintai Rasulullah, kau harus mencintai anak cucu Rasulullah, dan kau harus mencintai Al-Quran yang kemarin telah dibaca, dihatamkan di majelis ini pula. Semoga anak beliau dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang barokah. Amin ya Rabbal amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ini semua yang hadir bisa belajar betapa hebatnya Al-Quran yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dulu ada seorang ulama besar yang bernama Sayyid Muhammad Yasin Al-Padani. Beliau terkenal musnidud dunya. Pada suatu ketika ada tamu di rumah beliau. Halo, halo, saya ngenteni jenengan. Syekh Yasin kedatangan tamu, dan tamu ini menyuruh kepada santrinya Syekh Yasin bahwa ada tamu di rumah beliau, dan pada saat itu Syekh Yasin baru mengajar Al-Quran, dan yang diajar bukan orang tua, anak-anak. Sekarang ngajar anak-anak kecil alif pata'a, alif kasroh i, alif doma'u, mungkin pada males. Tapi seorang ulama besar Sayyid Yasin Al-Fadani tidak merasa malu, bahkan bangga. Beliau mengatakan kepada pak santrinya untuk disampaikan kepada tamunya, wahai tamu, tolong tunggulah sebentar, aku ingin menjadi orang yang ada di dalam sabda nabiku, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Semoga ini pula yang menjadi doa Maulana Habib Bidin kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang ahlul Quran. Imam Anas ibn Malik radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada suatu ketika Imam Anas mendengar dari baginda Nabi bahwa ahlul Quran ahlullah. Ahli Quran adalahnya ahlinya Allah, keluarganya Allah. Yang mana ini akan penuh ta'wil, di mana oleh satu ulama namanya Imam Al-Munawi, bahwa ahlullah adalah kekasihnya Allah. Kemarin di bulan Ramadan kita diberikan ilmu sama guru kita Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya atolallah umrohu fi syihatin wa afiyah wa alal barakah. Beliau mengatakan ada seorang tamu waktu itu di tempat beliau, ya Habib, saya bukan ulama, saya juga bukan keturunan ulama, saya juga
tidak keturunan kakek yang cucu dari kakek seorang ulama, tapi izinkan kami minta ijazah kepada Habib bagaimana agar anak-anak kami menjadi ulama. Kata beliau, fatwa beliau, sabda beliau ini yang saya ingat sekali, bahwa perbanyaklah kau membaca sholawat kepada baginda Nabi dan perbanyaklah membaca Al-Quran, dan itu akan menjadikanmu atau anakmu atau cucumu orang yang akan menjadi ulama atau orang soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak salah sama sekali, bahkan sangat tepat jika malam ini Kang Mulyono anaknya dikenalkan dengan Maulana Ali Zainal Abidin bin Syegab Asyegab, guru kita, dikenalkan kepada Al-Habib Ali Al-Hasni, dan para habaib dikenalkan sholawat dan dikenalkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk ingin punya anak yang soleh, yang akan membelanya dia di saat nanti menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak yang akan mampu bilang, Pak, masuklah ke surga dengan Al-Quran dan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini saja sekelumit yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita tutup, ada satu kisah yang cukup indah yang saya sendiri sering mengulang sendiri di pengajian saya. Dulu di Hadramaut ada seorang laki-laki tua. Seorang laki-laki tua ini meninggal dunia, lalu kemudian tidak lama dari kuburannya ini memancar cahaya yang sampai kepada langit. Orang pada bingung, kaget, ini siapa? Aulia bukan, ulama besar bukan, tetapi kenapa kuburannya bisa begitu terang benderang sampai bercahaya? Akhirnya diselidiki oleh satu ulama, di situ menanyai istri beliau atau neneknya ini, Nek, kakek dulu amalnya apa, Nek? Kok bisa seperhebat itu, di makomnya itu kayak begitu, Nek? Akhirnya singkat cerita, ternyata suatu ketika si nenek itu mempergoki suaminya si kakek. Satu malam si kakek itu bangun dari tidur lalu ke tempat sholat. Di tempat sholat bukan membaca Al-Quran. Setelah sholat 2 rakaat, Al-Quran ini diambil lalu dibuka per lembar-lembarnya, bukan dibaca tapi dicium. Sambil meneteskan air mata, dia merasa dalam batinnya menjerit, aku kenapa nggak bisa membaca Al-Quran sudah setua ini? Dengan berlinang air mata, tiap malam dia bangun, dia buka Al-Quran itu, dia cium untuk rasa rindu dan kepinginnya bisa membaca Al-Quran. Dengan cintanya si kakek kepada Al-Quran, dengan hormatnya si kakek kepada Al-Quran, diangkat pula si kakek ini derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sedikit yang diajarkan oleh guru kami kepada kami sampaikan kepada hadirin wal hadirat, semoga bisa memberi manfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.